Kali ini aku mau sedikit berbagi cerita di mana dewasa ini masih ada beberapa orang yang mengaku Pancasilais melihat krisis pengamalan terutama dalam hal persatuan. Bukankah dasar negara kita itu adalah penyatu keberagaman? Dan seharusnya yang mengaku Pancasilais semestinya paham. Sila itu dapat menjembatani kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia ini. Selain itu, Pancasila juga dalam seluruh sila-sila yang terkandung dalam Pancasila memiliki nilai-nilai kehidupan yang berkemanusiaan dalam tuntunan adab. Singkat cerita, yang mau aku ceritakan kali ini adalah di mana aku kerap menemukan sebuah pertanyaan yang ternyata bukan hanya aku yang mendapatkan pertanyaan seperti ini. Ternyata di lingkungan sekitar pun ada yang pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini. Dan pertanyaan-pertanyaan itu ditujukan terhadap korban-korban penyalahgunaan narkotika. Jadi ada beberapa jenis pertanyaan yang dilontarkan oleh beberapa orang yang berbeda. Pertanyaan yang pertama dari orang yang pertama. Kenapa saya harus membantu teman saya yang memiliki kehidupan buruk seperti itu? Rasanya tidak level. Pertanyaan yang kedua dari orang yang kedua. Bagaimana caranya agar saya dapat membantu teman saya dari kekeliruannya itu dan memberikan nasihat sebagai salah satu jalan penyelamat dirinya tanpa harus menyakiti perasaannya. Dari pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang kedua, kira-kira manakah pertanyaan yang patut dikatai sebagai pertanyaan? Dan ini sih menurut pendapat saya, bahwa pertanyaan yang kedua ini memiliki rasa kepedulian yang dimana ada tujuan untuk mengetahui how to improve mentally and physically si korban penyalahguna tersebut. Dan pertanyaan yang pertama menurut saya ini tidak dikategorikan sebagai pertanyaan karena kata-katanya tersebut tidak merenah untuk dijadikan pertanyaan. I think a question number one, it is not a question, but it is a judgment. Bayangkan ketika si korban penyalahguna narkotika tersebut mendapatkan pertanyaan yang pertama ini, apakah dalam seketika korban tersebut menyadari atas kekeliruannya dalam menyalahgunakan narkotika? Karena di dalam pertanyaan pertama ini ada kata kehidupan yang buruk dan ada kata tidak level, di mana kata-kata tersebut adalah kata-kata penghakiman dan juga kata-kata yang memberikan tolak ukur dalam membantu seseorang. Namun karena dalam pertanyaan nomor pertama ada kata kenapa, yang dimana kata kenapa ini merupakan kata tanya dan sebenarnya masih tetap bisa terjawab, masih bisa dijawab. Dan pertanyaan nomor pertama ini akan sedikit saya jawab sebisa saya. Dan jawaban untuk yang pertanyaan pertama, teman adalah teman. Dalam membantu teman, tidak memiliki tolak ukur pantas atau tidak pantas seseorang tersebut untuk dibantu. Dan sesungguhnya seharusnya dapat kita ketahui dalam penjelasan
Pasal 54 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika itu adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika. Sehingga teman tersebut tidak dikategorikan teman yang buruk, dan semestinya tidak perlu untuk mengatainya atau menjudge orang tersebut. Mungkin itu yang dapat saya jawab dalam pertanyaan pertama. Dan kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari orang yang kedua. Pertanyaan seperti ini sangat bagus karena memiliki makna bahwa seseorang tersebut peduli dengan temannya yang kini menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Dan yang kedua ini mempertanyakan bagaimana caranya untuk menasehati temannya tersebut. Sebenarnya ada beberapa orang yang dapat memberikan nasihat dengan kata-kata yang indah atau dengan kata-kata yang bagus, dengan kata-kata yang mampu tidak menyakiti perasaannya. Itu bagi orang-orang yang memang piawai dalam meramu bahasa. Namun ada beberapa orang juga yang ternyata memiliki keinginan tersebut tetapi tidak mampu dalam berkata-kata yang baik. Maka dari itu, sekecil apapun bantuan kita, tetap itu adalah kebaikan. Jadi jika nasihat tersebut dapat kita berikan dengan kata-kata yang baik, maka berikanlah. Tetapi jika kita hanya memiliki informasi atau hanya sekedar memberikan pengetahuan terhadap korban tersebut, itu boleh-boleh saja. Contohnya seperti kita memiliki informasi bahwa di Indonesia ini ada tempat rehabilitasi bagi pecandu atau korban penyalahguna narkotika, maka sampaikanlah informasi tersebut dalam bentuk bantuan kalian untuk membantu teman atau korban penyalahguna tersebut. Sampaikan informasi tersebut terhadap korban penyalahguna narkotika ataupun terhadap wali korban yang dapat membantu lebih maksimal. Dan tempat rehabilitasi narkotika mungkin banyak daftarnya. Tempat rehabilitasi di Indonesia diantaranya yaitu ada Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ada di pusat, atau juga ada tempat rehabilitasi di BNN Provinsi atau tempat rehabilitasi di BNN Kota atau Kabupaten di wilayah-wilayah tertentu, dan atau tempat rehabilitasi lainnya. Dan itu sedikit jawaban yang bisa saya jawab untuk pertanyaan nomor 2. Inti dari video kali ini adalah mari kita sama-sama untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan stop mengintimidasi korban penyalahguna narkotika. Berilah mereka kesempatan untuk dapat memulihkan dirinya baik secara fisik, psikis, atau mental, dan atau sosialnya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Saya akhiri video ini dengan salam. Salam berbagi, salam bercerita, salam semangat untuk kita semua. Go worthwhile sharing stories and support
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.